Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Pada kesempatan hari ini saya seperti biasa saya mau spill kerjaan lagi guys. Nah, sebelumnya kan saya sudah upload awal proses pembibitan rumput laut. Nah, di sini saya mau memberitahu kalau tempat naruh bibit di lautnya guys, dan bagaimana tempatnya dan bagaimana saya kerja di situ nanti saya kasih tahu guys. Cuman mungkin nanti saya tidak ada video kerjanya, paling ada juga video orang, tapi 11-12 guys. Nah, di sini saya sedang membawa kapal guys menuju ke tempat pembibitan rumput laut. Ya, kalau dari pelabuhan itu sekitar berapa ya, 10 menit 15 menitan guys. Nah ya, beginilah suasana di laut guys, kadang berangin kadang enggak. Nah, di sini saya masuk soalnya lumayan itu guys. Nah, di sini tuh jam 8 guys, mataharinya masih cantik banget tuh guys. Tuh kenapa saya masuk, karena airnya muncrat guys. Ya padahal sih nanti juga basah, cuman sebelum terjun kan nanti istirahat dulu. Nah, di sini juga saya posisi ini udah kerja nih guys, kapalnya juga sudah terlihat kotor, dan inilah penampakannya guys. Seperti inilah tempat pembibitan rumput laut. Tuh ada bambu, ada tali, nanti ini jaringnya itu di atasnya guys. Baru kali ini seumur karena besok harus pakai ini guys, tapi nggak nyaman ya. Tapi mau gimana lagi, karena sudah begini mau tidak mau harus pakai kacamata guys. Besok lagi. Ya itulah guys resiko kerja di namanya malcang guys, alias pembibitan rumput laut. Ya seperti itulah kalau kena kerang yang nempel di tali dan bambu itu. Soalnya sistem kerjanya itu di tempat saya itu dipukul-pukul dan digosok pakai tali guys. Jadi kadang pas mukul itu bisa kejadian kerangnya itu melatih ke mata. Tapi emang itu seumur-umur guys. Saya di sini udah 8 tahun, baru kali ini seperti itu. Ya, namanya kerja guys. Hari apes tidak ada di kalender. Jadi buat teman-teman barangkali dapat jobnya di rumput laut dan sistem kerjanya sama saya, hati-hati kerjanya. Karena yang namanya tadi saya bilang musibah rezeki nggak ada yang tahu, seperti itu guys. Dan ini update berapa hari ya, kalau nggak salah kalau nggak 3 hari apa 2 hari. Ya alhamdulillah guys, sudah kempes. Ini mau pulang karena sudah airnya udah pasang. Nah, di sini saya juga ditamanin sama anak dan istri.
pas perjalanan pulang guys. Nah di sini juga saya sudah di Pelabuhan Mariang. Nah dan ini update mata saya setelah bengkak 3 hari itu guys. Sudah kempes tapi masih gatal guys. Terus pakai kamera depan tuh guys. Inilah dampak dari kerang yang meletik ke mata. Nah ternyata ada bekasnya tuh guys. Nah, udah luka kena kerang ditambah kena telurnya guys. Alhasil kayak kemarin bengkak tuh. Udah jauh lebih baik guys. Seumur kerja di Korea baru kali ini kalau kena las mau udah bolak-balik sering kena guys. Tuh ini yang baru, mulut aja nggak tahu nih, nggak tahu kena itunya apa kerangnya, nggak tahu kena telurnya guys. Terus ini oke, tunggu perubahannya besok lagi kayak gimana. Pokoknya berarti ini udah 3 hari guys. Nanti saya sepil kerangnya kayak gimana. Oke guys, bye. Dan ya ini hari keempat guys, dan cuaca juga tidak mendukung. Ini tuh cuacanya nggak bagus sekali guys, soalnya hujan dan posisinya ini nungguin air pasang, jadi berasa banget dinginnya. Nah di sini sudah menuju perjalanan pulang ke Pelabuhan Mariang setelah nungguin air pasang. Soalnya kalau airnya belum pasang ya belum bisa pulang guys gitu. Pasukan katak laut sudah mulai bergerak semua guys. Nah ini hari ke-6 guys, dan pas saya mau ke tempat pembibitan ternyata ada orang yang sudah nebar kotakan buat pembibitan, tapi tidak masuk ke area punya bos saya. Nah tadi yang tanda silang dan titik itu tempat buat saya nebar shelter atau tempat buat nebar jaringnya di situ guys. Nah dan di sini mesinnya ternyata kayak gimana ya, iya bukan rusak sih guys, tapi bunyinya tuh ada apa ya, kayak ada masalah gitu. Soalnya bunyinya tidak seperti biasa. Jadi ini saya video buat laporan ke bos saya. Tuh naiknya itu lama, terus suaranya tuh gimana ya, nggak seperti biasanya guys. Soalnya kalau soalnya biasanya tuh suaranya nggak seperti itu guys gitu. Dan di bawahnya juga letaknya mulai panjang,
dan sekarang kalau pas naik turun itu kelihatan banget goyangnya. Jadi buat laporan bosnya supaya dia tahu, biar nggak nyalain anak buahnya. Nah, dan inilah penampakan kerja di pembibitan guys, yang dari menit pertama sampai akhir saya belum kasih tahu gimana kerjanya. Dan ini jadi posisi kerjanya tuh seperti ini guys. Nah itu jaring ada kerangnya itu dipukul-pukul. Nah itu orang juga mukulin bambunya tuh, soalnya di atas bambu itu ada tali buat masukin talinya lagi guys. Maksudnya tali di atas bambu itu bentuknya kayak apa ya, kayak bulat kayak gitu, di tali di atas guys. Jadi talinya tuh dimasukin ke lubangnya. Nah seperti inilah penampakannya tuh guys. Jadi kerjanya pun nungguin surut guys. Kalau pasang itu kan belum kelihatan. Nah fun fact-nya ini apa ya, kalau orangnya gemuk, bisa kalian bayangkan jalan di atas lumpur tuh, lihat itu tuh melelahkan guys, asli. Ini soalnya gimana ya, bukan kayak sawah guys. Nah ini pas saya pulang, ada teman saya yang nebar jaring udang tuh guys, tulisannya aja dream guys. Ini tuh kapal mimpi ini guys. Tuh seperti inilah penampakan orang yang lagi nebar jaring udang. Apa? Iya ganti warna itu. Dong, kayak bisa raya sampai kotor. Mas senyum. Sorry ya guys, bukan saya ngetawain orang lagi kerja, tapi emang lucu banget guys. Saya pun kadang nyebar udang, tapi tuh nggak sampai ke muka-muka gitu, apalagi itu lumpur di muka guys, kayak masker kayak gitu. Jadi saya spontan ketawa. Nah dan ini penampakan kapal pancing guys. Nah ini kalau musim-musim sekarang itu banyak kapal pancing berkumpul, jadi kayak pasar ikan gitu guys, kayak pasar apung juga gitu. Tuh banyak banget itu guys, itu 20 kapal itu lebih deh. Itu tuh kalau yang nggak tahu itu pasti kayak pasar aja gitu, padahal itu tuh orang mancing. Karena orang Korea itu kalau akhir pekan itu seneng banget mancing. Dan parahnya lagi itu kadang kalau pas lagi rame itu mengganggu banget itu guys. Mengganggunya sih bukan di lautnya, tapi di parkiran itu, di pelabuhan. Jadi kalau ada nelayan mau nurunin barang atau mau naikin ikan itu susah itu. Dan ya saya lupa ngasih tahu,
tempat pembibitan rumput laut itu ada yang pakai bambu tinggi dan pakai bambu pendek guys. Nanti saya tampilin gimana penampakan kalau bambu panjang, soalnya kalau bambu panjang punya saya belum kelihatan, itu yang bambu panjang udah kelihatan guys, begitu guys. Oke guys, semoga bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, tinggal tulis saja di kolom komentar guys. Dan inilah penampakan bambu panjangnya guys. Nah ini punya saya itu sebelahnya, ini belum kelihatan guys. Dan ini juga saya lagi memakai kapal rumput laut, ini buat panen nih guys. Oke guys, saya tutup videonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.